Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara membuat takoyaki yang simpel di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bahan untuk adonannya, yaitu ada air, kaldu jamur, telur, tepung terigu, tepung kentaki, garam, dan tepung maizena. Sedangkan untuk bahan isian ada crab stick, octopus, daun bawang, keju. Ini isian itu bisa dimodif sesuai yang ada di kulkas kalian saja ya. Untuk bahan toppingnya sendiri ada nori yang telah saya remukin, ada saus takoyaki yang sudah saya buat sebelumnya, mayonnaise, dan katsuobushi. Setelah kita mengetahui bahannya, mari kita mulai membuatnya. Yang pertama kita akan membuat adonannya. Tepung terigu kita campur dengan tepung maizena, kemudian kita campur juga dengan tepung kentakinya. Tepung kentakinya ini bisa kalian beli di supermarket ya, kalian pilih sesuai dengan merek yang kalian biasa pakai aja. Kemudian kita tambahkan garam. Setelah itu kita aduk tepungnya agar tercampur rata semuanya. Masukkan air sedikit demi sedikit. Hal ini biar tepungnya itu enggak langsung menggumpal banyak. Setelah masukkan air sedikit demi sedikit kita aduk. Setelah itu kita masukkan telurnya ya. Nah kebetulan telur yang saya pakai ini ukurannya kecil. Kalau misalnya nanti kalian pakai telurnya yang agak besar, airnya itu mungkin bisa kalian kurangin. Airnya ini pun bisa kalian sesuaikan. Yang pasti harus encer adonannya. Bahannya harus kita aduk terus sampai kemudian dia harus halus. Jangan sampai ada gumpalan ya. Kalau misalnya adonannya ini masih agak kental, kita tambahkan air. Adonannya itu harus cair ya, karena kalau kental nanti kalian jadi buat perkedel jagung. Setelah adonannya sudah cair, kita siapkan cetakan takoyakinya yang sudah dikasih minyak dan kita panaskan. Pastikan panas dan minyaknya merata ya. Lalu kita tuang adonan takoyakinya. Kebetulan saya nggak punya tempat yang ujungnya lancip, jadi saya nuangnya pakai sendok. Kita tuang sebatas lingkaran itu. Ini saya pakai cetakannya yang 15, jadi lumayan gede. Dan dari adonan yang kita buat itu jadinya hanya 8. Mungkin kalau kita pakai cetakan yang 19 bisa jadi 10. Ya, setelah semuanya dituang, kita masukkan topping. Nah, topping ini kalau misalnya kalian punya bakso atau sosis juga bisa digunakan. Kalian bisa mau isiannya cuma ada telur, juga bisa digunakan, tapi telurnya didadar dulu ya, dimasak dulu, terus kalian potong-potong dan kalian sajikan. Untuk sayurannya sendiri juga kalian bisa menggunakan sayuran ada di kulkas kalian. Ada sayuran apa kalian pakai juga bisa. Ini saya pakai kejunya ini saya parut. Kan biasanya kalau yang dijualan itu kejunya blok ya, tapi kalau saya pakai keju parut. Jadi kalau misalnya ada sisa dari ngisi topping, dari ngisi isian takoyaki ini, saya bisa menggunakan kejunya itu untuk toppingnya. Ini saya menggunakan daun bawang, ini daun bawangnya waktu saya motong masih ada yang lengket-lengket.
Saya ngisinya lumayan banyak ya, karena ini untuk saya konsumsi pribadi, jadi saya mau isiannya itu memang yang berlebih lah isinya. Saya tambahin keju lagi. Nah, ini kalian sudah bisa melihat kalau misalnya pinggiran takoyakinya ini udah mulai kering. Sebenarnya dia ini udah bisa dibalik, jadi habis ini saya akan ngebalik dia. Nah, kita mulai balik ya. Minyaknya harus merata biar takoyakinya nggak lengket. Nanti saya kasih contoh kalau misalnya minyaknya itu nggak rata, jadi dia lengket. Ini kita balik dulu semuanya ya. Nah, sekarang saya coba masukin adonan takoyaki di yang minyaknya sedikit. Dan dia, karena dia di pinggir, jadi dia agak kurang panas. Dia nggak mendapatkan apinya soalnya. Nah, ini saat dibalik setengah, usahain adonannya itu tetap berada pada batas cetakannya ya, biar kalau dibalik dia tetap memenuhi lingkarannya. Nah, baliknya gampang kan, karena ini semuanya minyaknya udah lengket dan merata. Nah, ini penampakan takoyakinya kalau sudah jadi. Api yang digunakan sedang saja ya, karena kalau terlalu besar apinya, luarnya bisa gosong, dalamnya nggak mateng. Takoyakinya ini bentuknya bulat ya, nggak ada penyok-penyok atau gepeng-gepeng. Ya, setelah semuanya diangkat, kita bisa menghiasnya. Ini dia penampakan takoyakinya. Saya mau ngasih topping keju yang sisa isian tadi. Lagi-lagi karena ini untuk konsumsi pribadi, jadi saya memang agak royal untuk ngasih toppingnya. Tapi kalau untuk jualan, kalau memang jualnya mahal ya bisa untuk dibuat kayak gini. Cuma kalau misalnya nggak terlalu mahal, kalian bisa mengurangkan kejunya. Nah, sekarang kita kasih mayonaise. Karena saya suka mayonaise, jadi mayonaise-nya agak banyak.
maaf ya suka ada semut lewat, soalnya saya manis mungkin. Nah lanjut, kemudian kita memberikan nori. Nori ini kita bisa beli di Indomaret, lalu kita remukin aja norinya sendiri, tapi kalau misalnya nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita kasih saus takoyaki. Saus takoyaki ini udah saya buat sebelumnya, nanti untuk resepnya akan saya share juga di sini. Nah setelah kita ngasih saus takoyaki, kita kasih katsuobushi. Dia ini kayak ikan yang dibekuin ya, terus diserut. Ini saya masih tambahin kejunya, keju sisanya, sayang soalnya kalau dibuang. Kemudian nah ini dia ikannya ini bisa ngasih rasa gurih ya. Biasanya saya ganyangin ikannya. Sudah selesai deh, sudah bisa disantap. Ini dia penampakannya, perhatikan dari dekat ya. Gimana, menggugah selera kan? Nah sekarang waktunya kita makan. Nih kalau di foto jadinya begini. Terima kasih telah menonton.